Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ini teman-teman, ini penampakan tempat untuk memandikan jenazah teman-teman ya. Jadi tidak perlu menggunakan paha keluarganya pun nggak masalah. Pakai ini atau pakai papan yang seukuran inilah intinya. Jadi mudah untuk memandikan, mengwudukan, mudah sekali teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi ini kita mulai teman-teman. Ini bapaknya yang mau mencontohkan sebagai jenazah teman-teman. Kepalanya disaiku teman-teman ya. Kepala di situ Pak. Kalau di makam ya, itu kalau ada klosone, kalau ada buang aja nggak usah. Tapi kalau kadang-kadang ya dilemparkan masukkan nggak apa-apa. Tapi itu nggak ada syaratnya mas. Ya dibuang. Kalau mau dimasukkan setelah ada papanya dimasukkan di atasnya boleh. ukurannya itu, Pak. Termasuk kasih seperti larangan-larangan gitu loh. Apa itu larangan kasihan loh masuk ke sampah. Jangan lah. Nggak boleh ya. Iyalah. Tapi ini hanya orang mati bilangnya itu ini kesempurnaan orang mati gitu. Nah itu khurafat harus meyakini itu Pak. Ini nanti yang saya berikan satu paket itu satu souvenir saya kasihkan sini biar untuk awal ya. Masya Nanti itu Allah. ada komplit seperti ini daun bidara. Nah, Dalam ini bentuk daun buku. bidara. Kalau sini ada pernah lihat daun bidara, pakai daun bidara yang masih basah itu asli dikecek-kecek. Berapa jumlahnya monggo aja ya. Nggak usah nanti pusing nanti 9 nanti itu. Monggo aja. Termasuk ini dikasih. Kalau ini juga nggak ada ukurannya dimasukkan sini daun bidara dulu untuk sebelah sini bidara ya. Jadi Merah boleh daun bidara teman-teman, Kemudian boleh ini setelah sabun. haluskan sama kapur baru Kapur barus, teman-teman ya. Kalau tidak ada daun bidara, sabun atau kapur barus untuk pewangi teman-teman. Iya juga boleh, pokoknya daun bidara. Ada memang ada dia aja. Daunnya sama. Ini ditutup sabar bah ya. Ini harus ditutup teman-teman ya. Tempatnya tuh biasanya kalau Double. di desa kita di tempat orang itu di sendengan Harus ada jarik sama handuk teman-teman ya. ada yang Boleh masuk tadi ya. Kalau anak laki-laki, kan bapaknya yang meninggal, anak laki-laki sama istrinya boleh mandikan. Iya. Kalau anak perempuan nggak boleh kedua. Pegangannya kan campur baru. Nggak boleh. Kita tali. tali aja. Kalau di kampung kan pada megangin. Kalau pakai jari atau pakai kain untuk menutupi itu wajib ditali teman-teman, tidak boleh dipegang-pegang. Soalnya nanti bisa diintip. Kukunya panjang. Kukunya berarti semua ya. Jadi kalau kuku panjang harus dipotong teman-teman. Iya ya. Kita lihat dulu. Amit. Ya, kalau kukunya ada yang panjang kita potong. Ya, kalau Jadi udah kuku sunat, panjang cuma harus dipotong, dipotong ya. teman-teman ya. Ya, posisi kepalanya sebenarnya Pak, posisi kepalanya bebas ya Pak? bebas. Ya, bebas. Kepala bebas Artinya ketika teman-teman kita ya. sudah mengkawin dan mau mensolatkan. Kalau ini bebas dan itu lihat situasi ya. Kalau memang kondisinya kita pernah nggak cukup tempatin aja, pangku boleh. Boleh. Ya, di pangku boleh. Kalau ini tidak cukup, boleh dipangku Boleh teman-teman. di pangku, boleh pakai ini. Kalau enggak ya di pangku aja. Tapi praktisnya pakai ini ya. Kalau yang mangkuk campur. Enggak boleh yang mangku harus laki-laki, perempuan kecuali suami maupun istri. Lah itu yang enggak boleh. Loh, campur kalau istrinya kan boleh. Nah, hanya istrinya. Anaknya aja enggak boleh. Tahu istrinya. Anaknya aja enggak boleh. Enggak boleh. Anak laki-laki memangku ibunya ketika memandikan jangan, bisa perempuan semua. Oh gitu. Ya. Ibu itu walaupun masih hidup kalau dilihat anak laki-laki kan malu, tapi sama-sama anak perempuan kan dia. Umpamanya anak saya perempuan saya mandikan nggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh, yang boleh istri. Malu kalau dilihat bapaknya. Masih hidup aja nggak boleh. Yang kecil aja, yang bayi aja, Ustadz Syekh Hamdi itu juga nggak mau memandikan. Padahal dia anaknya keguguran, perempuan. Saya nggak memandikan, dia Ustadz juga padahal. Biar akhwat-akhwat aja yang memandikan. Ya, biar akhwat-akhwat aja yang memandikan. Jadi akhwat-akhwat, Ifan. Padahal belum balik ya Pak ya. Tapi tidak perlu ada orang yang melihat seperti ini ya. Mestinya. Mau kita pakai tirai Pak? Pakai tirai teman-teman. Yang berat tadi. Boleh di ruangan, Bisa kan banyak. Ya, pada pegangin tirainya Pak. boleh pakai tirai, boleh di ruangan ya Pak. Pakai ya? tirai hanya yang boleh masuk tadi yang berat.
Ngerti Pak, kalau mau jurnal gini bisa, nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Ora Ya. wes. Oke, tadi udah kita awali. Sebelum mulai kita memandikan, kita lepas semua baju. Lepas semua baju, pokoknya apa yang teman-teman. melekat, termasuk ada sobat macam-macam, Dipotong. lepas semua. Pakai gunting, teman-teman. Yang pertama kita bersihkan adalah Kemaluan sama Ya. dubur. Tadi Caranya. ada harus kaos tangan, jadi Membersihkan. tidak boleh menyentuh secara langsung. Misalnya itu kok nggak ada istrinya, nggak adanya, berarti kita yang nyewoi, kita yang nyeboi, kita mesti sarung tangan. Harus ada pelapis ya. Sarung tangan dipakai. Kita itu juga ada sarung tangannya yang tadi dipakai itu. Ini mau disiram orang aja. Mau disiram beneran? Nggak apa-apa. Siapa? Kalian mandi. Masalahnya. Biar dia bisnis sekalian. Bersihkan dulu kemaluannya sama. Ya, dibersihkan. Tanya Pak, Ya. apakah perutnya juga ditekan ya Pak? Oh iya. Ya, bentar nanti dulu. Terima kasih. Belum, Jadi belum sebelum selesai. mulai memandikan, Belum. pertanyaan tapi harusnya dari awal ini. Setelah dipotong awal. kukunya, Sebelum mulai memandikan. lepas bajunya, Kita tegakkan ke begini, kemudian kita tekan perutnya. nggak boleh kasar, hanya pelan-pelan aja. Sebelum memulai Iya, memandikan, nggak usah apa. perut ditekan teman-teman, supaya kotoran keluar semua teman-teman. Kotoran, air seni, Ya, biasanya ada 3 kali aja. Kalau yang kemarin udah nggak makan 3 hari. Makanya biasanya. Karena makannya infus itu ya. Iya. Enggak. mungkin cairan ya. Sudah seperti tadi ya. Makan apa, Pak? Terakhir makannya Ya, kita mulai lanjutkan dengan membersihkan ini ya. Ya. Kemaluannya. Tidak boleh melihat. Meriwing ya, Bapak. Itu aja yang Sarung tangan ya, pakai sarung tangan. Ini harus pakai sarung tangan teman-teman ya. Ini contoh Kita siram saja. lagi, kalau ada selang bisa lebih bagus kita ambil selang. Lebih enaknya pakai selang teman-teman. Ada yang ngosoknya, ada yang nyiram gitu. Ya, lebih enak pakai selang ya. Tapi dari dalam ini nggak apa-apa. Tapi orang tetap tutup. Iya, tahu tetap tertutup. Nah, setelah selesai dinyalakan bersih, tidak ada kotoran apapun. Perut Itu gitu ya. sampai lubangnya, mohon maaf itu disogok. Iya. Lah, Sampai ini kan lubang belum membersihkan dubur. kemaluan tadi ya. Sama dubur. Dubur. Sama Dua. sekalian. Sekalian. kalian itu bisa digeser ke arah samping. Kalau susah misalnya dari depan susah, bisa diiringan begini. Oh, gitu. Iya, Bisa benar. jadikan kayak gitu. Jadi kalau susah bisa Tapi diiringkan. tetap mundur, Pak. Tapi Ya. tetap lagi. Ini pakai selang, Pak. Ini mundur lagi. Oh iya, kayak selang. Pas iki ya. Boleh pakai selang. Mundur, Bang, mundur sini. Pak Ji, saya urip iki Pak, monggo Pak. Silakan Pak. Nah, iki kan masalah ya sini wis. Kalau dari sini belum yakin bersih, boleh miring sini lagi. Ya. Tapi nggak boleh dilihat ke depan. Ya. Terus dimasukkan jari itu. Jarinya supaya sampai tidak ada gerinjel-gerinjel lagi. Sampai Perut dulu. Nah, bersih. Sekian masih sekian. Sedikit aja loh, Pak. Seperti kalau kita cebok gimana? ya seperti itu. Mana kok segini tuh aku Jadi masukkan cukup sekian saja teman-teman ya. Kita kembalikan posisi kemaluan sama dubur udah bersih ya. Iya, Yang iya. pertama kita lakukan mulai memandikan adalah dari wudhu. Seperti kalau kita wudhu. Nah, kita wudhukan dulu teman-teman dari Kalau kita tangan. wudhu biasa, biasanya kita berdua, yang satu Jenengan kaku ya, yang satu nyiram santai. ini, yang satu Lemes Mas. ya dong, bismillah. Yang satu sampai sela-sela. Enggak Seperti kumur kalau- dulu ya, enggak kumur-kumur dulu ya. Nanti Ora iso. Nah, ini karena udah meninggal, nggak bisa kumur. Kita ada Umur itu menembus. ya, kanan dulu ya, saya wudhu ya. sediakan basah cuma minyak ke bawah. Jadi baslap itu dikasih Kita basahi, kita peres, kemudian non saya Pak. Jadi kita bersihkan gini. Ini cara kumurnya orang meninggal teman-teman ya. itu pakai baslap. Fisik Baslap. Untuk sikatan itu ya. Ya, belum bersihkan lah. Seolah-olah berkumur. seolah berkumur. Nah, kemudian Jadi tidak usah dimasukkan air ke dalam mulutnya. Kemudian hidung. itu lubang kanan dulu. Contoh nih Pak. Tidak usah sekali. Satu kali nggak apa-apa. Contohin. Tapi ada Pak, jenayah yang Dan bapaknya. cangkemnya mangap ada ya. Ada. Dimasukkan aja air. Jangan. Jadi kan kita belum pernah menggunakan air gini loh, Pak. Kan pakainya baslap. Ya. Baslap. Nggak ada dari tadi kan nggak ada ngucurkan air di sini. Sikat gigi boleh sih. Nah, ini setelah berkumur ya. Berkumur ya. Sekarang muka ya Pak ya. Mana Pak? Mana Pak? Biar sama Pak. Ini mukanya diambil dulu, jadi bukan airnya dikerocokkan di mukanya. Dia ngambil air dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman yang benar. Itu tangan. Pakai alas kaki. Jadi harus wudhu dulu teman-teman. Diwudhukan mukanya dulu. Tangan. Setelah itu tangan. Pergelangan Sampai dari kanan dulu. tangan dulu. Tangan. Kalau seperti kalau kita wudhu.
sama persis seperti wudhu teman-teman. Batasnya mana? Siku teman-teman ya. Oke, selesai. Boleh dilebihkan. Kemudian kepala. Ini lagi, yang ngambil ini lagi. Biasanya kepala kayak wudhu kan. Kayak wudhu, tarik ke arah tengkuk. Lagi terus selingan. Selesai. Oh, Dan kaki, kemudian kaki. Yang kanan dulu seperti kalau kita wudhu. ini Sampai kaki mana teman-teman. batas kaki wudhu? Kanan dulu. Sampai Salah-salahnya juga. tumit. Kan ada orang-orang wudhu sekarang kan? Ini sampai sekarang sudah belajar jenazah maksud tetap gitu ya? Kan? Ya. Sampai salah-salah dibersihin. Ini Kanan dulu, kemudian kiri. seperti gini nggak mungkin karena semua jari-jarinya selasanya. Kan soalnya dikecilin aja airnya. Seperti Kecil aja, kecil aja. kecil aja, Pak. Jadi tidak boleh membuang-buang air. Ya, kecil aja ya. Airnya harus kecil saja teman-teman. semakin bersih semakin baik gitu loh. Apanya? Itu tadi sampai di sini gitu loh. Oh enggak ya, sesuai wudhu aja. Ini kalau wudhu bukan memandikan. Iya. Ini wudhu dulu. Ini bersih wudhu. Iya. Jadi kalau wudhu batasnya sampai mana? Kaki. Mata kaki. Kaki. Nah, nggak usah perlu sampai sini apa jenengan biasa sampai sini. Enggak. Iya. Itu wudhu loh. Tadi kan Bapak kan ngomong ada di masjid-masjid tuh udah sampai gini. Oh itu kalau yang hidup Pak. Yang hidup. Kita sudah melihat cara memandikan jenazah. Kemudian dia wudhu. Itu biasanya nggak orang sunnah gitu. Nah, itu kerannya dibuka. Masih belum paham sunnah teman-teman. Diselang gitu. Oke, kita lanjut. Setelah selesai wudhu, kita mandi pertama siram air yang dicampur dengan daun bidara. Ya, sudah karena Langsung ambil air, langsung ambil air. Menang Pak. Ya, jadi nggak ada model kepalanya, semuanya ada batasan tangannya, kecuali di bawah nggak. Ulangi lagi yang muka ada yang muka ulangi. Jangan semua nggak apa-apa. Tapi seperti itu bukan karena jadi kita Kalian tidak hapus. tutup, tapi kita tutup. Biar air kalau ada yang buka, biar nggak masuk. Jadi tangan ini untuk nutup teman-teman ya. Gitu ya. Dari Biar tidak dari masuk kanan ya. airnya ke mulut atau ke hidung. Sunahnya begitu. Kita mulai lagi ya. Yang saya pakai. Ini ditutup teman-teman ya. itu walaupun meninggal juga tutupin gini. Ya. Ya, tutupin jalan. Sampai rata semua. Ada bidara. Sampai daun bidara. Biar wangi. Sunahnya berapa kali ini Dok? 3 kali. Sampai air bidara habis juga nggak apa-apa. Kan makanya kalau ambil kadang orang gosip banyak enggak perlu lah, ambilnya kecil aja di bawah air separuh karena isinya daun bidara dan kapur barut. Jangan buang-buang yang mubadir Lanjut. lah. Setelah selesai kalau dan bidara nggih. Banyak yang mubadir. Sampo. Dikeramin juga. Nah ini disampoin Pelan-pelan teman-teman dengan ya. lembut kayak ayahnya sendiri. Iya iya. Ya, tidak boleh dengan kasar. Jadi supaya harum. Ketiak Ini sampo yang ada rambut-rambut sampo. Oke, kita pakai sabun rata semua termasuk sela-sela ini. Orang ngono Pak Amal. Kita guyur lagi turu sampai betul-betul menikmati ya. Tapi kalau ada selang yang muni di selang terus. Ya, kalau pakai selang enak. Jadi air daun bidara itu harus habis dulu Kepala teman-teman bisa ya. yang megang. Jangan yang megang kepala, jangan Ya, dicolek. biasanya kita bertiga ini. Hanya kepala aja, tangan dua di kepala semua. Nah, Nah, ini kita sabun sampai ini. Jadi ada yang khusus untuk Setelah kan sabun, memegang kita siram kepala, lagi teman-teman. sampai bersih. Oke, biar selesai. kepalanya tidak gilu-gilu. Udah. Ini bukan daun bidara ya, tadi daun bidara untuk Udah mencuci sabun. air biasa, selang maupun kayu yang biasa aja. Kemudian kalau sini memang perlu, boleh belak sana lagi. Kepala Tapi nggak usah kan? balik lagi. Nggak usah ini anak saja. Contohnya. Ya, jadi boleh sana lagi. Boleh. Oke, selesai. Dibulat balik bisa. Setelah selesai pakai sabun sudah selesai, kita bilas nggih. Ini yang terakhir kita pakai Kapur air yang barus. dicampur dengan kapur barus. Sama seperti tadi. Jadi kapur barusnya terakhir. Pak. Tapi jangan kemana? Arab Saudi. Jadi waktunya kan ya. Jadi langsung nih. Yang ketiga kapur barus. Kira itu sabunnya ya sekarang sabun gitu loh. Biar sekalian gitu loh. Apa sabun? Keamanan. Jadi terakhir adalah kapur Nek barus. nyabuni solah. Sama seperti tadi. Kita buka dari sini. Kita aja harus. Ya, ini khusus Sama. Kalau ada yang nempel di tubuh air Kalau itu tetap dibuka. kapur barus Bawahnya teman-teman. itu Ya. dijamin. Kayak gini. Tapi jangan dilihat. Buka, nah gitu aja. Jangan Kali ini. Nah, jangan dilihat. Lah podo-podo ngerti lho apa. Ya, dibuka di bawah jarinya kapur barusnya. Kalau ada kapur baru yang masih nempel biarkan ulangnya. Ya enggak apa-apa. Ada. Ini.
Nah, ini sekarang ganti, teman-teman. Selesai memberikan ya Pak ya. Ini kita ganti. Kita ganti handuk yang kering. Ganti handuknya sama tikarnya yang kering, teman-teman. Tiga boleh, nanti kan untuk nanti. Pusar sama lutut ketutup. Terus ini Kemudian ditarik. Iya. dilepas. Iya. Pelan-pelan dari Dilepas bawah, sana, dari terus bawah, dari bawah, bawah. dari bawah. Jadi harus dari Ini bawah, ada yang teman-teman megangi, ya. anduknya ada yang megangi. Megangi. Nanti Terus pusar sampai lutut ketutup. Nah, seperti itu. Anduknya yang basah juga ditarik Pak. Ambil aja Pak. Tarik Pak. Apanya? Anduk yang basah. Anduk yang basah. Ke samping. Yang basah juga ditarik, dikeluarkan, teman-teman. Celananya Pak. Lu kan udah pakai celana ini. Celana dilepas juga. Ya sudah. Posisi gini. Nah ini ikutkan nanti. Enggak lah, biar sila. Kenapa harus diikutkan? Kalau COVID. Kalau COVID. Rumah sakit yang ngurusin Pak. Kita anduknya gimana enggak tahu. Kemudian kita selesai ini, kita pakai anduk satu lagi. Anduk kecil boleh. Soalnya kita habis Nah, mandi. itu kalau ada handuk kecil atau kapas, Masuk sampai sela-sela Tiak ya. jari-jari. Itu tutul ya, harus tidak dibersihkan. digosok-gosok ya. Jadi selama tadi memandikan jangan menyentuh aurat ya. Karena sudah wudhu. Ya. Enggak boleh. Oke, kita landuin seperti kalau kita habis sampai sela-sela gini juga sampai kering. Ada syariat yang memandikan harus wudhu duluan Enggak, tidak. Tapi kan orang-orang seperti kita kan mesti setiap saat wudhu, Pak. Wudhunya itu enggak setelah mandi. Loh, enggak, ini kan memandikan. Tapi setelah memandikan memang harus mandi bila perlu. Tapi wudhu aja cukup. Yang ikut memandikan jenazah harus mandi. Kemudian wudhu. Baru sholat. Oh enggak. Kan wudhu sebelum mandi. Kalau kita mandi wajib. Ya. Mandi dulu. Kan wudhu dulu. Baru mandi, bukan mandi dulu baru wudhu. Dirubah. Saya kira yang ngurusin jenazah, kalau yang ngurusin jenazah tetap harus wudhu lagi. Walaupun dia nanti dapat wudhu, jabatan tapi kan ada nasi. Lanjut, setelah selesai, udah kering semua ya. Kita tutup pakai jari yang kering. ini kita pasang jarik yang kering. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Soalnya kalau di desa itu hampir 3 atau berapa harus sap-sap gitu loh. Ketutup kepalanya kesentuh tapi dengan ditutup. Kasih sentuh apa apa. Tidak sengaja, tidak apa-apa, teman-teman. Ceritakan aku Iya, aku menyentuh ya. Namanya kesentuh ya. keluar tiba-tiba. Bersihkan aja, nggak usah wudhu lagi. Karena tidak sengaja, teman-teman. Kalau buka, ada kotoran di cepol aja. Tidak membersihkan itu kan harus Ini, Kasih. begitu ada kotoran keluar itu berarti harus tidak normal. dimasukkan ke Kasih Pampers, pampers. Iya seperti pampers. kalau kita cepol itu Pak. Biasanya Kalau kita pampers. cepol yang benar kan kita Kalau masih keluar kotoran, kasih pampers saja, nggak usah teman-teman. sampai pol kan. Kalau saya masih hidup aja sakitnya. Oh, dia pengen masuk lagi ke dalam lagi. Secukupnya kalau kita cepol itu gimana? soalnya supaya bersih gitu. Iya, Bersih. Maksudnya sampai dalam, Pak? sekian masa Jangan. menyiksa. Oke, setelah seperti ini selesai. Kalau jangan wes ora. Anduknya kita masuk lagi ke dalam. Anduknya kita Wedi masuk ngene, ke dalam jenengan, yang kering ya. Supaya nanti kalau kita mengangkat untuk dikafani tadi, Wong nek urip nah. posisi aurat tetap Bahaya. Tertutup. Itu terutama kalau akad juga kita yang angkat, kan nggak mungkin akad ngangkat. Jadi dari pengurusan jenazah akad itu udah rapi, udah dijaritin, udah nggak ada yang kulit terbuka, yang nggak bakal kesentuh langsung dengan kaum ikhwan. Jadi langsung tertutup rapat baru kita bawa masuk itu akad. Ikhwan pun juga Walaupun akhwat jangan sampai yang terbuka. menggotong Ketika kita, mengangkat teman-teman, dari para ikhwan. ke tempat mengkafani itu jangan terbuka. Makanya Asal ketika tidak udah terbuka selesai, dimasukkan auratnya, ke sana. teman-teman ya. Biar diangkat yang Ya, biar ngangkat. diangkat nggak terbuka kan? kalau ada tambahan kalau ada jenazah kondisi-kondisi tertentu misalnya habis luka operasi atau luka apa itu masyarakat udun yang sampai berdebar kan pernah ada itu Pak ya? Ada itu ya. Ada pernah, tapi itu harus dibuatkan kain dulu, tempelkan ke sini biar nanti nggak ngetemblong di kain kafan. Ya. Supaya nggak bocor gitu aja. Ini ada yang bertanya Yang pas memandikan sudah ini. berpengalaman tuh yang Pampersnya keluar nanti apa saja. Gini, jadi tidak semua kondisi dikasih pampers. Ada yang pernah Kalau cairan. memang dia ada hal Ada yang habis khusus dia keluar operasi, terus baru dikasih apa, pampers. apa cuci darah. Ya, dimasukkan Pemakamannya harus dilepas, diambil. Udah ada pampersnya karena itu darurat sekali ya. Kotoran keluar terus. ya kan? Gula ini Kalau terus. enggak usah kasih. Tapi biasanya enggak ada yang seperti itu. Iya, nggak pernah kita. Nggak pernah. Ratusan Kondisi jenazah, parah, insya Allah itu nggak nggak ada apa itu dari kotoran keluar terus setelah dibersihkan sudah berhenti.
Itu seperti itu. Termasuk ada cairan yang keluar kayak darah itu terus, tapi setelah dikafannya alhamdulillah nggak pernah ada yang keluar selama ini. Darah saja nggak pernah ya. Atas izin Allah. Ya, tapi itu dikasih kapas, kasih telinganya, mukanya tadi kasih masker. Kalau perut ditekan-tekan waktu memandikan gimana tuh? Ya jangan, Ya, sudah pertama tadi. Pertama kali. Ya, sama aja. Pertama Jadi aja. setelah dilucuti semua, sudah nggak ada pakaian sama sekali, didudukan, perut begini. Tekannya pelan-pelan aja. Pertama kali. Pertama kali, itu kan mesti Pertama keluar. kali. Karena ada suatu bunyi-bunyi itu mesti ada. Nah itu nanti dibersihkan. Baru wudhu ya. Setelah auratnya bersih baru wudhu. Baru setelah itu memandikan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan barangkali? Ya bunyinya asal bersih aja, sekali aja bersih. Bersih sampo ya sekali bersih langsung disikat. Sabun itu berupa airnya sabun atau Enggak, sabunnya? sabunnya kita biar bisa cair. Cair, sabun-sabun itu sampo ya sampo cair. Kalau nggak ada sabun Pun Pak, batangan itu. ini kedinginan mungkin jangan pun. Kalau datanya boleh langsung ya Pak. Ini bekas-bekas kita kasih plastik teman-teman. Nanti dibawa pulang atau nanti dipakai lagi bisa. Dapat meja, kadang-kadang dapat meja yang kayak di kampung nggak seperti ini, mejanya papan semua, ya ada lubang-lubangnya. Itu hati-hati juga. Ketika sudah membersihkan aurat semua, itu jenazah harus dibawa, kemudian meja diringkan ya, sampai air yang ada di meja itu hilang, kemudian disemprot, biar nggak ada najis lagi nempel di sini. Oke, siap-siap. Ya, kan di kampung-kampung itu kadang hanya meja aja, ya bukan seperti ini. Kalau ini kan kotoran mengalir ke dalam. Kalau meja lurus itu tetap harus disemprot dulu, jenazah diangkat, kemudian mejanya diiringkan. Diiringkan untuk membuang air, kemudian disemprot, kemudian jenazah taruh lagi bersih. Biar tidak ada najis teman-teman di belakang jenazah. Untuk minta ini, Sebentar, sudah dianu. apa yang dilakukan ketika kita menerima jenazah seperti ini, ya? Monggo kita kan ini ditutup jari dulu dari jenazah itu dari sebelum musibah, kita tutup jari dulu, ya. Ya, ini mesti dari sebelum musibah sudah tutup jari, biasanya sampai muka ya, sampai mukanya. Tapi karena nanti dia pakai masker atau jari nggak bisa bernafas. Kita pakai kaos tangan Nanti ada khusus yang pakai kaos tangan siapa ada. Kemudian kita berikan kafannya. Kita akan ukur dulu bagaimana cara mengukur kain kafan. Karena kalau beli kain kafan, rata-rata 10 meter atau 9 meter. Loh, kok biasanya kan tinggi manusia Indonesia kan tidak ada 2 meter. Kenapa kok harus 10 meter? Banyak kegunaan yang lainnya. Ini sekitar 9 meter. Ya, kita ukur dulu bagaimana cara mengukur pertama ketika kita mendapatkan jenazah yang seperti ini. Semuanya ada hitungannya. Monggo diambil dulu. Cara pentingnya nanti mau diperhatikan biar semuanya tahu. Ya, dari ujung sana satu aja. Nah, satu. Kemudian kita ukur ambil dari daerah kaki itu dua pilar dan dari kaki itu untuk pocong ya. Kenapa namanya dua pilar itu untuk pocong? Ya, itu dua pilar. Yang di atas juga sama seperti itu. Kemudian setelah itu berarti kan kalau dua pilar, nah itu aja kemudian tarik. Nah, jadi tidak penting setelah itu kan, itu aja kalau tiga lembar. Ya, 3 lembar ini kita nggak usah ukur lagi. Kita ikuti yang pertama ketika sudah diukur jenazah dan tinggi, ada yang agak kecil, ada yang pendek, ada yang bukan, semuanya ada aturannya semua. Sambil ini kalau di tempat yang bergerak di sungai kita siapkan dari pihak keluarga, kita bawa mobil ini harus kita berikan keluarga untuk pupuk supaya apa itu lembut ya. Ya, jadi nanti bagi dua, satu untuk mandi, yang kedua untuk dikain kafan. Ini 3, karena sayangnya tiga lain-lain. Jumlahnya berapa? Ini tali pocongnya teman-teman ya. Seperti ini tali pocong. 7 teman-teman. 7 helai. Dipotong 5 cm teman-teman. Tapi lupa, ya sudah jangan lupa bilang sama
keluarganya Pak Haji saya mau bukan meneh kali ini meneh. Ya 7, tapi misalnya 4 atau mungkin kalau 5 biasanya saya 3 kalau yang sebelah. Jadi langsung disobek teman-teman ya. Ini seperti ini teman-teman. Jadi nggak sampai 10 menit sudah selesai. Jadi setengah kain seperti ini bisa jadikan 7 atau 10 teman-teman. Semua sudah disiapkan. Ketika kita memandikan jenazah jangan perlakukan jenazah seperti itu. Buat juga saya jangan sampai dunia juga baru kita beda. Tapi kan harusnya jenazah perlakukan seperti itu. Jadi kita sudah siapkan dulu perlaksanaan kereta ini. Kita sudah membawa jenazah ke pemandian. Jadi sudah siap. Ketika sudah selesai, Oke teman-teman, sudah selesai. Tinggal 3 lagi. Yang pendek untuk lengan sama kaki teman-teman ya. Setelah ini pengalaman saya, memang sayangnya nggak ada masker, tapi ketika saya untuk orang Indonesia udah orang zaman modern seperti ini, sayangnya diinfus dulu, ya, dia diinfus di rumah sakit, minum obat macam-macam, terus makanan. Semalam kita lihat besoknya komplain dia keluarga sakit kok banyak keluar dari mulut, karena dari infus itu kemudian kita mengambil inisiatif cara sama Ustaz. Jadi apa-apa untuk menutupi fitnah ya. Kalau banyak darah apa mayatnya darah? Mungkin kita kasih masker dulu. Jadi dikasih masker teman-teman mulutnya. Banyak setelah cairan itu semalam minat dari makanan langsung. Jika ada mayat yang menganga mulutnya teman-teman ya. Ini sudah dimandikan, kemudian kita tarik tangan. Jadi sebelum kita memandikan, kita lihat dulu posisi jenazah. Biasanya masih pakai pakaian kalau dari rumah sakit masih ada perban macam-macam itu kita lepas semua. Harus dilepas semua teman-teman ya. Pakaian dalam termasuk baju dan lain sebagainya, termasuk ada dan soplah atau apapun dari rumah sakit kita lepas semua sebelum kita mandikan ya. Tapi posisi aurat tetap tutup. Aurat harus tetap ditutup, jangan sampai terbuka teman-teman. Jadi kalau kita lepas, jadi harus digunting teman-teman. Nah ini digunting teman-teman. Nggak bisa kita potong. Ini contohnya seperti ini, digunting sampai terlepas semua. Lepas semua posisi tanpa ada tali, tanpa ada baju ya. Kemudian yang pertama-tama sebelum kita mulai memandikan, kita bersihkan kemaluan sama dubur. Ya kita bersihkan kemaluan sama duburnya teman-teman. Sebelum kita mulai mandi. Oh. Ya, setelah selesai bersih semua, baru kita mulai dengan membutuhkan jenazah. Jadi harus dibersihkan dubur sama kemaluannya dulu sebelum diwudukan teman-teman ya. Sepanjang misalnya di rumah sakit itu ada yang kayak perban tapi lalu dilepas misalnya cairan keluar terus, itu boleh nggak sih Pak? Kondisi tertentu ada yang apa itu sejarah atau apa itu ada perban yang kalau dibuka cairan keluar terus itu kan lepas nggak apa-apa? Ya jadi mana ada keluarganya karena kita berusaha lepas berada. Artinya kita pasang-pasang lagi dengan kesusahan. Jadi karena ini nanti pasang lagi itu sudah biasanya kalau jalur itu dilepas sudah ada masalah. Sebelum mulai memandikan, ini kan kondisi sudah dibur berarti ya. Yeah. Baru kita menata kain kafan dulu. Baru nanti setelah kain kafan siap, baru kita mulai memandikan. Agak geser aja belakang sana. Oke teman-teman. Ini akan ditata dulu kain kafannya teman-teman. Pertama-tama sebelum memandikan ya kita Jadi ini sebelum memandikan ditata dulu teman-teman ya. Biasanya ditatanya tuh di papan teman-teman kalau di rumah atau di kerandanya biasanya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman contohnya. Yang di bawah pocong itu harganya
Harus tegak lurus ya teman-teman ya, jangan menutupi. Ada pewanginya teman-teman. Kalau di sini kapur barus teman-teman. Jadi boleh parfum, boleh kapur barus, pokoknya wewangian. Pak, maaf Pak, pakai kembang boleh? Oh berarti kapur barus. Kita gerus. Nah, jadi boleh bertanya teman. Gerus biar lembut. Dilembutkan teman-teman ya. Kemudian kita semprotkan parfum biar wangi kan. Disemprot pakai parfum, tidak usah dipakein kembang. Ini kalau kita nada yang kedua, itu lihat kondisi jenazah. Misalnya urus saya itu miringnya agak jauh. Ini miring, ini bapaknya ibu ya, itu miringnya nggak usah jauh-jauh. Bapaknya boleh lihat dulu nggak Bapak? Jadi kalau jenazah gemuk itu boleh miring seperti ini teman-teman ya, supaya cukup. Jika jenazahnya gemuk teman-teman ya, boleh miring lagi seperti ini ya. Ini contohnya teman-teman. Kita kasih kapur barus lagi, kita kasih parfum lagi. Jadi didobeli ya teman-teman ya, kapur barus sama parfum. Miring juga. Jadi disilang teman-teman ya, miringnya seperti ini teman-teman. Kepalanya, badannya, ini semakin kesana berarti paling semakin tinggi. Kalau sini agak kecil terus. Semakin digeser ke sini semakin sulit. Yang sana, yang badannya. Kita kasih kapur barus lagi yang lembut sama parfum. Jadi 3 helai ini kain dikasih kapur barus teman-teman ya. Cara memakai yang pertama, tadi kan taruh tujuh dulu, kemudian lurus, kemudian dibicarakan jawab. Ya. Monggo sekarang jenazahnya bisa. Digotong. Harusnya digotong. Gotong jenazah bicaranya Pak. Karena kita tidak boleh melihat aurat si jenazah. Kita tidak boleh melihat aurat si jenazah. Kita nggak boleh melihat. Walaupun itu sama laki-lakinya teman-teman ya. Yang boleh lihat hanya suami istrinya. Harus pakai anduk terus teman-teman ya. Jadi jenazahnya kalau dijunjung itu harus pakai anduk teman-teman. Jangan sampai terlepas handuknya. Jenazah itu apa? Jangan sampai sekali-sekali terbuka auratnya. Jadi anduknya dimasukkan. Kemudian jari dan dari tempat pemandian juga dimasukkan seperti itu. Ini nanti pemandikannya nanti ya. Jadi langsung. Ini setelah masalah dari tempat memandikan. Nanti harus kita pemandikan. Seperti ini, setelah selesai dimandikan. Ini selesai memandikan teman-teman seperti ini. Jadi nanti memandikannya nanti teman-teman ya. Nah ini cara melepas handuknya teman-teman. Jarinya tetap di atas. Tidak boleh dirogoh-rogoh teman-teman. Jadi dari samping. Jari tetap di atas, nggak kelihatan auratnya. Semuanya nggak bisa melihat aurat. Boleh nggak kelihatan auratnya? Boleh. Masih bisa ditanya kan? Harus jarinya nggak bisa kelihatan. Iya, benar. Kemudian apa yang dilakukan? Mengikat dengan tangan. Kemudian kaki jempol. Ini pengikatan tangan teman-teman. Itu jempol. Jadi talinya tidak usah panjang-panjang. Itu tangan dibaca. Kemudian yang kaki juga. Yang di kaki itu di jempol sama di pergelangan teman-teman. Sudah, kita mempersiapkan masker itu dari siapa? Jadi ini Itu perangkat yang saya sampaikan. Jangan sekarang itu banyak banget. Jadi ketika malam kita bermalam itu banyak apa yang warna lima. Ini juga dikasih kapas. Apanya itu? kapas. Kapas itu Jadi
di telinga, pokoknya lubang-lubang dikasih kapas teman-teman ya. Dikasih kapas teman-teman. Air yang pertama mengalir itu bisa kemana-mana, tidak akan tembus ke tapak yang kedua. Kita tembus dengan banyak fitnah. Kenapa jasanya ini pokoknya daerah seperti itu? Kita semuanya menghindari fitnah. Sebisa mungkin menghindari fitnah teman-teman dari omongan orang-orang. Itu kita cara melipatnya. Jadi ini kita mulai mengkapan. ini tutorial mengkafani seperti ini teman-teman. Nah ini untuk jenazah yang gemuk teman-teman. Ya semuanya itu membaguskan kapan nanti lebih kuat hadis dari Rasulullah, baguskanlah kapan jenazah itu membaguskan. Jadi hadis Rasulullah, baguskanlah kafannya. Harus rapi teman-teman ya. Ikuti sabda Rasulullah teman-teman. Enggak diambil. Pas posisi narik jaret Nanti setelah tertutup ini semua. Nah ini gemuk berarti ya. Jadi Kurangi batasi. ini termasuk gemuk teman-teman ya. Nah sekarang ini jangan dialihkan tapi jaritnya ditarik pelan-pelan semua tarik terus tarik pelan-pelan. Nah kan alurnya Sakit nggak? Nah ini penarikan jarinya teman-teman ya, yang sesuai dengan syariat. Supaya auratnya tidak terbuka. Iya. ya rapi kita tahu. Jadi nggak kelihatan mulai dari awal tidak kelihatan auratnya. Dari mulai melepas dari semuanya nggak boleh kelihatan. Berani ditutup. Tutup aja. Terus yang terakhir teman-teman, kafan nomor 3-nya sebagai penutup. Dari kanan Itu dari kanan. serumnya yang kurang. Berapa? Polri itu ukurannya sama. Sama, ada yang satu, kecuali yang Ada yang 90, ada yang dari 150. Arab Saudi ya. Dari Mekah. Dari Mekah itu hampir lebarnya itu hampir 1,5 meter. Kalau yang Dari Mekah itu kain kafan 1,5 meter teman-teman. Cara itu yang tadi serumnya aja. Kalau tadi nyerongnya pas itu ya tetap bisa. Kalau di sini beda teman-teman ya, karena orangnya tingginya beda-beda teman-teman. Ditarik Kalau Pak, kalau jenayahnya itu apa namanya? Perutnya besar. Ya, serumnya aja disilang. Serumnya lebih panjang lagi tadi. Dan kalau bisa cari kain yang congoknya 1,5 meter. Kalau Tapi susah. Harus tapi nanti misalkan punya box itu ada dua pilihan lebih baik. 90 sama 150. Ada 150. Cari yang 90 atau 150 meter teman-teman. Sentimeter teman-teman. Kemudian saya punya ikhram ini taruh. Kalau perutnya besar, terlalu besar. Berarti tetap pilih satu, kain ikhram juga dipakai. Tetap jumlahnya berapa? Beda. Ya, sama ya. Sesuai tingginya itu tadi lebih Kita satu pakai ikhram hampir sama semuanya. Tinggal nyerong-nyerongnya aja yang habis makan seperti itu. Jadi ini cara apa menali. namanya, ini kadang-kadang darurat kan diperbolehkan. Orangnya serong-serong kan masih nggak cukup. Nah itu sebelum ini atasnya itu kita kasih kain sampai sini kan, sampai perutnya itu kita kasih kain mori dari sini sampai bawah. Nah, sudah ada kain mori baru kita tutup itu sudah tertutup itu nggak apa-apa. Kalau itu darurat ya semua kalau darurat kita diperbolehkan. Jadi diperbolehkan menambahkan lagi untuk menutupi karena badannya terlalu tinggi. Sudah diserongkan yang ditutupi, yang menutupi yang apa yang tambahan itu satu atau tiga? satu aja. Satu kan nanti ada. Jadi kalau darurat dibolehkan ditambah lagi teman-teman ya. Di atas sini teman-teman. Ikatnya semua ikatan kenapa simpul harus Karena darurat. Diulangi lagi dari awal. dari awal ya tapi ya. Jadi seperti ini teman-teman. Tarik, itu ditarik dulu. Ditarik. ini fungsinya nanti kalau saat kita menurun jenazah ke Ditarik dari Ya. atas. Semuanya Fungsinya untuk menurunkan jenazah ke makam harus teman-teman. dengan pocong, kemudian dilempar sedangkan pocong lagi itu kekuatannya di situ ringan. Jadi itu memang hasilnya di pocongnya itu. Ketika memegang pocong itu lebih ringan. Terus kemudian selanjutnya di badannya di lepas
kepalanya di kakinya Di sebelah kiri. Lalu kita, nah ini talinya tali yang bisa dibuka teman-teman, tidak tali mati. Iya, bisa. Karena ketika Miringnya ke kiri. nah, apa kok bisa Udah Pak. ada hal yang perlu kita ternyata ketika jenazah itu sudah dalam alat kubur beberapa air kubur jadi membentang ya kuburnya besar dan yang harus dijalankan bahwa mengurusi jenazah orang mati sama dengan mengurusi memandikan jenazah sama dengan memandikan jenazah orang hidup. Jadi semuanya harus sesuai dengan seperti dia keadaan hidupnya. Coba jenengan praktek yang kayak sana. Seperti ini. Oh bukan. Kalau nanti baru lepas tali pocongnya. Talinya tidak boleh tali mati teman-teman. Maskernya dia lepas aja dia jangan. Mati tenan gitu. Kalau seandainya ada janda es yang bisa tangannya di atas dada. Ya, Misalnya lurus sudah hari. ini contoh teman-teman. Biarkan saja lurus. Kalau jenazah beneran ini ditutup teman-teman ya. Jangan dibalik ya. Sakit enggak mayit? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini tuh kalau ditarik sana sini sudah ngangkat. Ada ikhwan kita yang praktek teman-teman. Seperti ini caranya. Talinya tali apa? Tali mati. Tali kalau situ enggak Langsung. Talinya tidak boleh mati teman-teman ya. Seperti ini. Jadi bisa dicopot. Jarinya pasang lagi Pak. Ya, ketika ini sudah selesai. Tapi ini jangan, ini nggak diikat. Ya, berangkat pemakaman ini nggak diikat. Oh iya. Copot dulu. setelah kita selesai. Kita tutup jari kaki. Ya. Ini setelah selesai Ini sampai muka, mengkafani, Ada yang datang, pengen dia hanya sampai sebelah sini aja. ini kita kasih Ya, siapa yang boleh nyium kening kalau kasih mahkamnya? jarik teman-teman. Anak-anaknya boleh sendiri. Kalau sesama apa itu akwat, ya akwat sama sahabat boleh. Jadi keningnya boleh dicium Hanya teman-teman ya. keningnya saja. Dengan nangis boleh? Enggak boleh. Tidak asal tidak boleh meratapi teman-teman ya. Sampai merata-merata. Yang dilarang itu niayah teman-teman, meratap. Ya? Nangis enggak boleh, Mas. Ya boleh. Menangis biasa teman-teman, seperti Rasulullah dulu juga menangis, Sampai menyobek-nyobek. tapi tidak boleh niayah, Terharu. Ya ini yang dicium. tidak boleh Allah bilang menyumur. menyakiti mayatnya. Soalnya sudah dari tadi pengen deket-deket. Dari sunnah aja itu. Jadi ini sudah ditutup ya. Ini harus ditutup. Sudah boleh sambut ini. Kan ini ada masker. Ya sini. Peningnya dibuka ya. Ini cium sini boleh. Ini kan nggak buka. Jadi telinga sama hidung biasanya ditutup dengan Kapas. Telinga sama hidung ditutup kapas, seperti biasa teman-teman. Benar itu karena kalau malam itu suka cairan keluar. Cairan keluar. Ya, cairan keluar sampai kadang-kadang ada yang merah-merah itu di bawah ya. Nah, itu. Jadi kalau orang mati itu semua cairan keluar teman-teman dari dalam tubuhnya. Ya memang disegerakan. Tapi kan harus Saya itu jam 8, 9, 10 itu tetap berangkat. ya nggak apa-apa. Iya, lebih baiknya memang disegerakan teman-teman. Kan bisa melihat juga kalau kondisi hujan kan kayak gitu. Tergantung yang dudui jenazah. Itu besok paginya boleh. Ya, tapi kita sudah kita apa itu pakai kapas di mulut di hidung itu semuanya sudah tidak ada air yang menetes lagi. Oke. Dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya. Ada anggota tubuhnya yang hilang atau patah, orang itu nggak apa? Sebentar, hilangnya itu ada apa enggak atau sudah hilang enggak ada? Ada kita pasangkan lagi di tempat semula. Ya, kita pasangkan pelan-pelan lagi di tempat semula. Kita pernah mengurusi yang kecelakaan itu udah madep sana, udah kesana patah, itu ketika dia pakai apa itu penyangga gitu sama kalep ya. Itu kita lepas dulu ketika memandikan kita lepas dulu semua, kemudian kita pasang lagi. Kan sebenarnya kita pasang lagi. Jadi bagian tubuh yang kecelakaan Artinya sudah kesana kemari. harus dipasang kembali teman-teman, Kita pasang lagi kalau dia dikit ya sudah kalau sesuai dengan anggota badannya.
sesuai keadaan tersebut. Ya ini bukan mengerasan jenazah, ini pengalaman aja. Ada yang cacat itu kakinya begini, kan nggak seperti ini. Ya kita pocong seperti ini sesuai keadaan. Itu kan nggak boleh dipaksa. Dari lahir Kecuali cacat teman-teman, ya, cacat ini fisik kita harus tarik kainnya seperti ini. tidak boleh dipaksa untuk meluruskan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Itu harus sesuai dengan prosedur benar yang sangat ya, jangan dipaksa-paksakan lurus. Kalau tangannya sudah begini, nggak bisa begini kan ya sudah begini aja. Karena jangan dipaksa. Nggak boleh semuanya dipaksa. Tapi masih lentur, masih bisa itu ya. Ya kan teman yang menyarankan itu dikasih air hangat kemudian dibaca-baca bisa terus. Kita akan terlalu repot itu nggak usah ya, sesuai keadaan aja. Kita yang memudahkan aja sih. Karena itu semua agama kita kan mudah. Makanya jangan cari yang aneh-aneh. Yang mudah-mudah aja nggak dilaksanakan. Malah cari yang aneh-aneh nggak usah. Kita cari yang mudah sesuai syariatnya, tuntunannya aja benar. Salah bagaimana? Seperti yang tobat. Itu kalau ada matanya yang menggelik seperti gimana? Ya, jadi gini kalau pertama kita Bismillah aja. Bismillah. 3 kali nggak bisa menggelik, ya udah dia aja. Makanya kalau ngasih air teh Ya itu ada yang saya sampaikan tadi ada jelas. RT saya nggak pernah menganjurkan seperti itu. Kalau dikasih RT juga bisa itu hanya katanya semuanya. Bisa harus. Ya. Jadi kalau memang dia tidak bisa ya sudah. Tidak ada sunahnya teman-teman ya. Kalau mata tidak bisa menutup dikasih air teh, air panas itu menyiksa mayat teman-teman. Jadi sebaiknya apa adanya saja teman-teman. Kalau tidak 3 kali nggak bisa menutup matanya ya sudah, kita makamkan apa adanya saja. Akan memandikan, kemudian mengkafani tidak ada selawat, tidak ada bacaan, semuanya diam, semuanya hening, semuanya tenang. Selawat tidak diperbolehkan, apapun tidak boleh, kita diam aja. Jadi kalau mengurus jenazah tidak usah bersuara apapun teman-teman. Kita bu tangannya pegang mulai dari pergelangan tangan, kemudian dari mulut, hidung, muka sampai seputar itu kita boleh ngomong. Selain itu jangan. Tidak ada bacaan khusus teman-teman. Ketawa-ketawa ya kan banyak ya. Kadang-kadang kita ngantarkan jenazah itu di pemakaman guyon-guyon, nggak ada hubungannya dengan jenazah, dia guyon-guyon sendiri. Padahal kan itu kematian adalah nasihat terbaik. Wakafa bil mauti wa ido. Kematian adalah nasihat terbaik. Maksud kita dinasihati kayak itu aja masih ketawa-ketawa. Nah ini dari sini kita tergerak lah kalau kita itu memakamkan jangan bercanda ya, jangan bercanda guyon ada lah. Jangankan yang kita kalangan ustaz aja berguyon karena lupa aja. Keadaan manusia. Jadi sebaiknya jangan bercanda teman-teman ya. Supaya jangan bercanda. Kalau mengurus jenazah sampai ke kuburan. Jangan ada yang bercanda lagi. Santai dan fokus gitu ya. Santai dan fokus gitu. Asa baik, apa kita baik semuanya kan baik. biasanya kan di perutnya dikasih ada apa itu gunting atau peso itu gimana? Nah itu saya belum pernah gunting ditaruh pisau. Ada. Saya khawatirnya kalau itu ada siapnya. Nah itu kita nggak usah melaksanakan. Itulah kurofat yang ada di sini teman-teman ya. Pasti ada contoh dari Rasul dan Yang Talinya itu intinya harus tujuh. Talinya harus tujuh. Enggak, 5 boleh tergantung tinggi pendeknya apa orangnya. Tapi kebanyakan 7. Kalau udah dewasa. kebanyakan 7 teman-teman tali. 6 ya biarin aja. Nggak usah diomongkan tadi 6, tadi 7, tadi 5 enggak. Tapi syariatnya 7. Kita laksanakan dulu 7. Kalau syariatnya 7 teman-teman ya, sesuai hadis. Nah, pernah ya, jadi yang gosong-gosong itu ada 2 hal. Ya, Pak. Kalau itu membahayakan si pemandian kayak ini kan kemarin anggaplah virus, itu perlu dimandikan apa enggak? Nah, kalau terlalu membahayakan masalah, membahayakan diri kita sendiri, nggak usah dimandikan. Ya, langsung dibungkus. Kalau itu disiram-siram aja, jangan sampai melepaskan kulitnya ke belakang. Berarti nggak usah dimandikan. Tapi kalau dimandikan nggak berbahaya, kulitnya nggak harus dimandikan. Tapi kalau posisinya sudah berbau ya, kita kan memang sering ya yang sudah berbau, yang sudah kita datang sudah orang itu takziah itu udah jauh. Loh, rumahnya mana? Sana loh, rumahnya saya kerjanya nggak kuat sama baunya ya. Kita kan tim ya itu yang saya sampaikan
kalau kita sudah punya hati senang, niat senang, bau kayak apapun juga lupa gitu. Masuk aja, masuk aja. Bau apa enggak apa-apa. Oh, yang bau pernah tidak masalah. Air menetes terus padahal terus ini gimana caranya? Saya berpikir langsung saya beli mantel. Saya bungkus mantel lagi karena airnya sudah terlalu banyak jas hujan. Kita beli jas hujan, kita bungkus lagi di dalamnya kain kapan karena memang darurat seperti itu. Air menetes dan minyak dan baunya sudah. Yang kasihan sudah nggak dekat di rumah, sudah ada di rumah tetangga sana. Saya suruh dekat keluarganya udah. Ustaz saja. Tapi yang memandikan bukan kita. Kalau kondisi seperti itu, boleh jenazah ditambahi plastik. Misalnya yang mengeluarkan cairan yang tidak bisa ditutup. Ini khusus jenazah yang berbau busuk teman-teman. Boleh dikasih plastik teman-teman ya. Plastik dulu teman-teman. Ya, jadi gini, lihat sikonnya. Ketika sikonnya sudah dimandikan berkafan, ya sudah kita. Iya, kalau sudah Tapi kalau belum plastik dulu baru kafan. Oke. Tapi kalau udah, kalau kita bongkar lagi, ini udah fitnahnya banyak lagi ya. Udah seperti itu ya. Kita kuat-kuatnya kita kan banyak yang baik juga karena tulisannya itu kan memang sudah keadaan seperti itu karena kadang yang ditemukan 2 hari 3 hari baru ditemukan kondisi jenazah sudah tapi kalau dimandikan masih bisa tetap mandikan. Oke, sebelum kita mulai memandikan, ini selesai dikafani ya. Tinggal kita mensolati. Nah, kalau posisi sudah seperti ini. Jadi ini selesai teman-teman. Ini kita solati teman-teman. Mensolati ya. Kalau laki-laki di kepala imamnya, ini ya. Posisi di sini. Nah, imamnya ternyata di kepala teman-teman. Tidak di tengah teman-teman ya. Kalau perempuan di tengah. Laki sama perempuan, pokoknya bedanya laki sama perempuan. Itu anak dewasa jarak bedanya dengan imam. Ya, saya kurang khusus. Bebas. Itu kalau sekarang yang sholatnya ada 20 bisa masuk. Tapi kalau bisa sholatnya 3 kali. Lalu ya rumah. Insya Allah yang rekan-rekan kita saya harus berkira sholat dan 40 orang bertauhid. Makanya kita harus mengumpulkan orang nanti setelah. Jadi yang mensolati ketika ada yang 40 orang bertauhid, insya Allah dijamin surga teman-teman. Jadi di masyarakat kan kalau kita ngajak yang takziah itu untuk mensolatkan yang susah, ya. Padahal bahannya luar biasa disampaikan untuk mensolati satu pilot itu kebaikan seluas Gunung Uhud yang panjangnya lebih 7 kilo. Dalamnya mensolati saja dapat pahala teman-teman. Tapi muslim tersendiri pahala tersendiri itu kayak urusan dia sama Allah. tapi muslim kan kita tetap sholat. Maksudnya janaesnya Pak? Janaesnya? Nggak pernah sholat. Kalau dia muslim juga nggak pernah sholat, tapi katanya Islam. Kalau dia nggak, yang untuk penguasa misalnya sesepuh itu kayak apa? Dia pernah. Oh iya. Maksudnya kalau jenazah itu ya yang kita aja Rasul tidak mensolati ya kita ya kalau tokoh-tokoh masyarakat itu berdiri sama saya begini Pak, dia sering nyekat bugen orang KTP-nya Islam, itu bagaimana caranya? Itu kan disolati enggak itu caranya gitu? ya kan memang Islam banyak dia pernah tahu dia bersahadat disolatin aja ya kita nggak bisa dia tahu Islamnya kan dia kan hanya Allah tapi selama kita secara dohirnya kita sama manusia dia Islam lakukan seperti itu yang tidak seorang muslim walaupun dia tidak melakukan rahmat Allah itu masih kita nggak tahu dia di dohir kita seperti itu ternyata di belakang kita dia melakukan hal yang Allah berikan dia rahmat kita nggak tahu selama dia berusaha berusaha masyarakat meyakini dia Islam laksanakan secara muslim ya jangan lupa saya kalau sholat kayak pelan kayak gini Kita takziah nggak perlu tanya nih, janaah sholat harus sholat nggak? Tanda sholat janaah ya ikut Tangga sendiri gitu. Jadi kalau bukan tokoh agama di situ kita solati saja teman-teman. Kita disarankan itu 3 itu pramuni. Kalau kurangnya sedikit itu diusahakan tetap 3. Karena ada hadis yang bunyinya untuk pengampunan si mayit itu kalau disolati sampai 3 kok. Ya, tadi yang saya sampaikan 40 orang yang bertauhid semua mensolati jenazah sekolah. Jadi kalau kita orang tersebut satu. Dipublikasi begitu. Ya, kita seperti itu. Ya, ini kan sudah disediakan
menggotong jenazah teman-teman. Ada keranda nggak Pak? Keranda sekali. Dipikul lah. Sekarang yang masuk dari arah kaki terus. Jadi gini ya, banyak yang di pemakaman kalau diurus oleh tukang gali kubur itu cari dampaknya. Kadang tangani ya, nggak boleh saya. Banyaknya dari samping. Ya nggak boleh sayapnya dari arah kaki, kakinya jenazah, kepala masuk dulu. Tahan, ini liburan. Ini delegasi Obama gitu. Ini delegasi ayo masuk 3 orang di bawah di daerah sini. Ayo, maju tak nom-nom mah. Tuh. 3 orang dari sini, dari 3 orang. Masuk kan. Ada 3. Ya sekarang masuk ya. Masuk ya. Ini kepala, bagian kaki ya. Sekarang masuk ke dalam. Boleh masuk makam. Kalau tadi jimat. Yang punya istri tanya dulu di mana yang punya istri siapa? Semalam jimat enggak? Kalau jimat keluar, berarti yang belum yang enggak jimat semalam. Jadi nggak boleh jimat mau menguburkan teman-teman ya. Dari sana. Ini cara memasukkan ke liang lahat teman-teman. Yang sini ngaku. Jangan dulu. Sebelum kita masukkan ya, saat kita memasukkan nanti dananya. Jadi yang benar itu kepala duluan dari arah kaki. Jadi jenazah masuk itu kepala dulu dari arah kaki. Kalau dimasukkan biasanya dari jalan enggak. Yang kesalahan banyak di masyarakat dari samping teman-teman. Nah, itu nggak boleh. Bukan dari samping ke dalam. Tapi dari bawah ke dalam. Saat kita memasukkan jenazah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bertiga cukup. Lah ini terima. Kocok-kocoknya Jadi seperti ini teman-teman. Harus digeser teman-teman ya. Harus pelan-pelan teman-teman. Nah, harus dimiringkan ke arah kiblat teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal lepas. Nah, nanti talinya lepas semua teman-teman. Yang sudah disiapkan dulu. Dulu ada tunanya dulu tuh. Ya itu untuk supaya dia nggak kesana. Jumlahnya nggak pengaruh. Satu batang. Yang penting ganjil. Dulu selama dia nggak bebas 3 cukup, 4 cukup nggak ada masalah, itu nggak sakit. Dulu itu dari tanah Dari tanah yang dia bikin dari orang biasa. bulat-bulat. Nggak ada ya orang. Batu bata boleh? Batu yang besar yang pada sedikit. Oh ya. Jadi ini diganjal teman-teman sama tanah liat. Ini kan modelnya lahat, yang lahatnya di pinggir kan. Kalau sak itu yang di tengah. Oh, ya, kalau yang Rasulullah itu kan kebanyakan di sini, di tengah. Di tengah, yang tengah seperti ini juga katanya seperti ini. Walaupun gitu. tengah seperti ini. Tapi Walaupun tengah tetap miring teman-teman. dalamnya berapa? Itu tidak ada ukuran. Kalau di Semarang itu 2 meter untuk dalamnya, terus cemahnya itu lahatnya itu ya paling ya sekitar 30 sampai 40 cm lah. Ya, yang penting ini supaya bisa duduk. Ya. Ya, kalau duduk kan itu ilmu Allah yang lebih tinggi, kita nggak bisa sampai ke situ. Kalau duduk Udah, jadi kesalahan. Jadi ini kemarin kita kan ilmu semakin hari semakin bertambah. Ternyata ketika kita membuka wajah dihadapkan ke kiblat mungkin karena di lepas tanah itu tidak ada hadisnya yang sahih. Ya, ternyata yang terbuka itu hanya orang yang haji berikram. Nah, ikram kan dimakamkan dengan ikramnya dan bentuknya seperti ikram seperti itu. Jadi mukanya terbuka. Kalau yang seperti ini dia tertutup aja, yang lepas kainnya, ada lepas talinya. Nggak usah dibuka-buka, apalagi nanti kepalanya supaya kupingnya nggak usah. Pokoknya kita niatkan dia menghadap ke arah kiblat.
Itu kasihan, udah suruh kurang dekat, akhirnya kebanyakan yang ribut. Jadi petugasnya banyak sekali, itu kurang dekat. Jadi setelah itu kita banyak menggali ilmu, kemudian kita tahu bahwa membuka muka dari sini jenazah itu tidak ada salah. Jadi tetap tertutup, kemudian asal kita mengarah ke arah kiblat, ya sudah ke arah kiblat. Ketika kemarin kita COVID, jenazah itu belempang atau mungkin malaikat kan kita nggak tahu. Bahwa WhatsApp kita makamkan sesuai dengan petinya. Kita nggak buka lagi, apalagi itu virus, ya, yang sudah standar dari pemerintah dari plastik, peti, jadi masa kita buka lagi enggak, ya. Jadi semuanya Allah yang sudah merahmatinya seperti itu. Tapi kalau syariatnya ini miring dan pasti aja. Lagi Pak. Kalau sudah seperti ini kita papan juga ya. Papan ya. Ini Itu papan. kalau yang miring, kalau kudus beda. Kalau yang di tengah Oh, di sini. ya. Terus apa nama itu sampai ini kadang-kadang tuh tempurinya itu kadang-kadang ini nempel nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan bisa diusahakan agak tinggi, makanya kalau itu agak jauh lagi. Kalau miring kan biasanya nggak bakal kena, kan tinggi dia. Nah, kalau itu pokoknya usahakan jangan sampai kena ya. kepala diganjel nggak Pak? Itu kan kamu nggak bisa miring, karena kamu bisa. Ini cara memasukkan ke liang lahat teman-teman. Yang sini rangkul dulu. Jangan angkat dulu, jangan angkat dulu. Sebelum kita masukkan ya, saat kita memasukkan nanti jalannya buat sini aja. Jadi yang benar itu kepala Bukan, sini, duluan sini. Langsung dari arah kaki. Jadi teman-teman. jenazah masuk itu kepala dulu, dari arah kaki. Kalau dipasangkan biasanya dari jalan enggak sampai Yang kesalahan banyak di masyarakat dari samping teman-teman. Nah, itu nggak boleh. Bukan dari samping ke dalam. Tapi dari bawah ke dalam. Saat kita memasukkan jenazah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Dari kita Bismillahirrahmanirrahim. angkat seperti ini, bertiga cukup. Lah ini terima. Pocong-pocongnya Jadi jaga. seperti ini teman-teman. Harus digeser teman-teman ya. Harus pelan-pelan teman-teman. Nah, harus dimiringkan ke arah kiblat teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal lepas. Nah, nanti kayaknya lepas semua teman-teman. Yang sudah disiapkan boleh. Gelu ada tunanya gelu itu. Ya itu ganjel supaya dia nggak kesana. Jumlahnya nggak pengaruh. Satu batang. Yang penting ganjil 9. Sebenarnya gelu selama dia nggak bebas, 3 cukup, 4 cukup nggak ada masalah, itu nggak sakit. Gelu-gelu itu dari tangan Dari tanah dan dia bikin dari orang biasa. Oh, bulat-bulat. Kalau nggak ada ya orang. Batu bata boleh? Batu yang besar yang pada sedikit. Oh ya. Jadi ini diganjal teman-teman sama tanah liat. Ini kan modelnya lahat, yang lahatnya di pinggir kan. Kalau sak itu yang di tengah. Oh, ya, kalau yang Rasulullah itu kan kebanyakan di sini, di tengah. Di tengah, yang tengah seperti ini juga katanya seperti ini. Walaupun gitu. tengah seperti ini. Tapi Walaupun tengah tetap miring teman-teman. dalamnya berapa? Tidak ada ukuran. Kalau di Semarang itu 2 meter untuk dalamnya, terus cemahnya itu ya paling ya sekitar 30 sampai 40 cm lah. Oh, ya. Yang penting ini supaya bisa duduk. Ya. Dan kalau duduk kan itu ilmu Allah yang lebih tinggi, kita nggak bisa sampai ke situ. Kalau duduk Udah, jadi kesalahan. Jadi ini kemarin kita kan ilmu semakin hari semakin bertambah. Ternyata ketika kita membuka wajah dihadapkan ke kiblat kemudian karena di lepas tanah itu tidak ada hadisnya yang sahih. Ya, ternyata yang terbuka itu hanya orang yang haji berikram. Nah, ikram kan dimakamkan dengan ikramnya dan bentuknya seperti ikram seperti itu. iya. Jadi mukanya terbuka. Kalau yang seperti ini dia tertutup aja, yang lepas kainnya aja. Hanya lepas talinya. Ya usah dibuka-buka, apalagi nanti Kepalanya supaya kupingnya di nggak usah. Pokoknya kita niatkan dia menghadap ke arah kiblat. Itu kasihan, udah suruh kurang dekat, akhirnya kebanyakan yang ribut. Jadi petugasnya banyak sekali, itu kurang dekat. Jadi setelah itu kita banyak menggali ilmu, kemudian kita tahu bahwa membuka muka dari sini jenazah itu tidak ada salah. Jadi tetap tertutup, kemudian asal kita mengarah ke arah kiblat, ya sudah ke arah kiblat. Ketika kemarin kita COVID, jenazah itu belempang atau mungkin malaikat kan kita nggak tahu. Bahwa WhatsApp kita makamkan sesuai dengan petinya. Kita nggak buka lagi, apalagi itu virus, ya, yang sudah standar dari pemerintah dari plastik, peti, jadi masa kita buka lagi enggak, ya. Jadi semuanya Allah yang sudah merahmatinya seperti itu.
Tapi kalau syariatnya ini miring dan pas aja. Lagi Pak. Kalau sudah seperti ini kita papan juga ya. Papan ya. Nah, ini Itu papan. kalau yang miring, kalau sudut beda. Kalau yang di tengah Oh, ini. Iya. Terus apa nama terus sampai ini kadang-kadang tuh tempurinya itu kadang-kadang ini nempel nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kan bisa diusahakan agak tinggi, makanya kalau itu agak jauh lagi. Kalau miring kan biasanya nggak bakal kena, kan tinggi dia. Nah, kalau itu pokoknya usahakan jangan sampai kena ya. Kepala diganjel nggak Pak? Enggak. Itu kan kamu nggak bisa miring karena